Selamat pagi, Bu Tiaman 80. Terima kasih Bu Tiaman untuk komennya luar biasa. Saya senang sekali kalau Bu Tiaman komen ini ya. Eh, Kitab saya ngajarin saya, berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan perkataan-perkataan dari kitab Taurat ini. Nah, itu dia tuh. Ya, bersyukur Bu Tiaman membuat sebuah komen yang sangat baik banget ya. 1 tahun konsumsi racikan Makcin karena bermasalah dengan gula. Dia sama Betes ya, dan rajin nonton VT Pak Jess. Nyesel kalau tidak minum racikan Makcin dan ikutin pola makan anjuran Pak Jess. Betul. Itu enggak perlu ilmu tinggi itu. Itu enggak perlu ilmu tinggi. Betul Bu Tia. Tidak perlu ilmu tinggi. Perlu kesadaran aja. Hanya perlu kesadaran. Banyak orang memiliki ilmu tinggi tapi tidak paham. Perlu kesadaran. Ya, kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk sehat tentunya. Kalau kita tidak punya kesadaran untuk sehat, mau ilmunya setinggi gunung Everest juga tidak ada gunanya. Ya, saya lebih senang dengan Pak Jokowi tidak punya ijazah, tapi dipanggil sama Bloomberg dan menjadi penasehat. Itu yang saya suka. Memang seperti itulah kehidupan. Jadi kalau kamu apa yang kamu fokuskan, itu yang kamu dapat. Kalau kamu fokus ke kekhawatiran, kamu akan menemukan semua kegagalannya. Kalau kamu fokus kepada uang, kamu akan mendapatkan uang. Kamu fokus kepada kesehatan, kamu akan mendapatkan sehat. Kamu fokus kepada sakit, maka kamu akan disakiti. Seumur hidupmu akan disakiti. Makanya lihat ya orang-orang yang ketemu sama kita ya. Kalau fokusnya kepada penyakit, kemana dia pergi pasti dia cerita tentang penyakitnya. Saya minumnya obat segini-segini. Nah itu. Saya ini jantungnya begini loh. Kata dokter ini begini, kata dokter itu begini. Tapi ujungnya bingung saya mau mengikuti yang mana. Nah, ujungnya kayak begitu. Bukan itu. Fokus kita menentukan hasil kita. Jadi, kamu kalau mengerti tentang fokus, wah itu kekuatannya luar biasa. Kalau kamu sakit, fokusnya sehat dong. Betul nggak? Kalau kamu gendut, fokusnya ke kurus. Kalau kamu miskin, fokusnya ke kaya. Kalau kamu fokusnya lemah, kalau kamu lemah, fokusnya ke kuat. Itu kan harusnya seperti itu. Tapi kamu tidak melakukan itu. Karena yang kamu fokuskan berbeda. Sehingga kamu tidak pernah mendapatkan itu. Contoh, orang yang berhutang. Ya fokusnya lunas. Nanti ketika saya ngomong begini ditanya, terus gimana cara ngelunasinya? Nggak perlu tahu gimana caranya. Cara itu milik Tuhan. Tapi fokus itu harus ada di dalam mindsetmu. Kalau mindsetmu saja tidak pernah memiliki kekuatan untuk melunasi, bagaimana alam semesta bisa mewujudkannya? Nggak bisa. Jadi ketika kamu punya utang, fokusnya adalah kamu melunasinya. Melunasinya sudah ada di sini. Jadi bukan fokusnya, aduh gimana ini? Aduh, gimana ini? Akhirnya kamu gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena fokusmu bukan selesai. Fokusmu adalah nambah. Gitu. Suster Teresia pernah ditanya sama wartawan. Oh ini perkataan itu melekat sama saya itu. Suster Teresia pernah ditanya. Suster ini kan kemana ada perang datang, kemana ada masalah datang, kemana ada kelaparan datang. Suster Teresia tidak capek tah untuk pergi ke tempat-tempat kayak begitu. Kenapa Suster Teresia tidak memerangi perangnya? Apa jawab Saudara Teresia? Oh, simpel sekali dan itu menohok banget dan ngepeng di sini. Dan ketika saya membaca banyak buku, jawaban Saudara Teresia itu yang disebut fokus. Apa kata Saudara Teresia? Saudara Teresia, yang saya inginkan adalah damai buat manusia. Jadi yang saya kerjakan adalah bagaimana saya membawa damai kepada banyak orang. Jadi bukan fokus kepada perangnya. Nah, itu dia. Yang saya inginkan adalah kaya. Bagaimana kekayaan itu datang sama saya. Nah, itu kan yang perlu dipikirkan sama kita kan. Yang saya inginkan adalah makmur. Bagaimana kemakmuran itu datang sama saya kan. Gitu. Dan melakukan tindakan-tindakan. Karena ketika kita udah memiliki fokusnya, itu akan alam semesta ini akan berlomba-lomba untuk membuat jalan buat kita. Gitu. Kalau enggak bisa, kamu akan diribetkan dengan masalahmu dan apa yang sudah ada diambil daripadamu.
Itu faktanya. Ya, Butia terima kasih. Butia sudah menikmati apa yang Butia fokuskan. Ya, saya dulu bermasalah dengan jajaan TU Tuang saya. Kalau saya nggak fokus kepada apa yang saya inginkan, yaitu sehat walafiat dan sembuh dan menjadi berkat buat banyak orang, saya mungkin udah pasang bukan cuma 5 ring mungkin. Karena ketika udah pasang satu, saya ditawarin itu nambah satu lagi. Yang dipasang dua, nambah tiga lagi. Itu yang terjadi. Karena apa? Fokusmu di situ. Sehingga kamu akan terus-menerus dibawa ke situ. Akhirnya hasil kerjamu 20-30 tahun, terus habis. Nggak dapat apa-apa kamu. Ya, kalau memang OBAT itu bisa menyembuhkan, coba catat omongan saya nih. Kalau memang OBAT itu bisa menyembuhkan, harusnya ketika udah sembuh kamu berhenti minum OBAT. Tapi faktanya, kamu dibuat ketika kamu minum OBAT itu, kamu dibuat seumur hidup terikat dengan itu. Kalau kamu minum racikan macin sehat, ini betul-betul menyehatkan. Seandainya tidak minum lagi, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena kesehatan itu bukan OBAT, kesehatan itu adalah nutrisi. Bagaimana kamu bisa menggantikan nutrisi yang mahal menjadi nutrisi yang murah, kan itu. Kamu nanam pohon di belakang, ini buahnya, pohonnya bagus banget. Ya, ini cerita nih. Ini ada istri saya nih lagi di situ. Tuh liatin tuh, dia lagi santai aja tuh. Nikmat kurang kurang nikmat apa lagi tuh. Dia, ya, nah, ya. Ini cerita sama dia cerita sama saya. Dulu waktu gua kecil, hidupnya di tengah hutan, di kampung, di tengah perkebunan sawit itu ya, Jess. Saya kalau bilang di tengah hutan. Ya, mamahnya dia selalu ribut. Ya, di kebun karet. Mamanya dia selalu ribut. Kalau malam kan pasti ada yang kencing ya, anak-anaknya kencing ya, anaknya, kakaknya dia, saudaranya dia ada berapa itu. Itu kalau kencing itu harus dipispot. Karena kalau kalau orang zaman dulu kayak saya begitu mau ke WC itu keluar rumah takut. Ya malam gelap gitu. Maka setiap rumah pasti ada pispot. Nah, kamu yang Gen Z nggak ngalami itulah ya. Kalau milenial kayak saya, baby boomer mesti ngalami itu. Ya kencing di pispot. Makanya pispot zaman dulu laku banget. Nah, terus kemudian air kencing di pispot anak-anaknya itu dikumpulin jadi satu, kemudian dicampur sama yang itu kalau malam ya itu. Nah, kemudian itu disiramkan ke pohon-pohon yang ditanam. Ada durian, ada manggis, ada rambutan semua. Apa kalau anaknya males, kata maknya. Nih biar bukan saya ngomong nih, maknya. Kamu teriak, Fe. Apa ya kata mak bilang? Nanti pohon-pohon itu bertumbuh berbuah yang nikmati juga bukan gua. Tuh. Yang ada kalian yang nikmati. Benar sekarang umurnya 90 tahun nggak terima duit. Yang terima duit siapa? Anaknya. Ada yang nanam dia. Mak saya, mertua. Tuh, sama kayak kesehatan juga begitu. Gitu. Nanti masalahnya kamu hidup umur berapa kan nggak ada yang tahu. Ketika umur 55 tahun lebih kayak saya, ya kamu nggak kuat jalan. Orang lain yang nonton kamu nggak nikmat kamu punya duit. Trust me. Ya, jadi nutrisi itu kayak itu. Jangan sampai umur 40 tahun seperti kamu berusia 70 tahun. Jalan udah nggak kuat, berdiri udah nggak bisa. Aduh, mengerikan kau hidup. Mengerikan kau hidup, bah. Jangan Bapak Ibu. Jangan, Jess. Jangan. Ya, nah itu dia sebabnya kamu perlu memasukkan nutrisi. Nutrisi nggak perlu sertifikat, Pak. Ya, nutrisi tidak perlu sertifikat. Makanya saya tidak pernah jawab itu pertanyaanmu. Nutrisi tidak perlu sertifikat. Nutrisi tidak perlu keahlian. Karena kamu butuh untuk minum itu. Tinggal kamu beli aja dan minum. Tinggal kamu nikmati. Nah, itu dia, Jess. Nah, kalau kamu bisa mengerti rahasia ini, Butian, itu yang luar biasa. Sehat. Saya umur 57. Nah, ini dari tanggal berapa kita pergi? Tanggal 20. Tanggal 20. Sekarang tanggal 28. 8 hari di jalanan. Oh, nih badan kayak begini. Dari timur ke barat, selatan ke utara. Nah, itu lagunya itu. Sehat. Belum pulang saya. Itu ngurusin jaringan kripto saya. Sampai ke sono. Nyebrang laut. Ah, itu kalau nggak ada vitalitas yang kuat, mana bisa? Letoy. Wassalam.
Sehat.